Janganlah aku kau rayu, janganlah aku kau goda. Nyanyi Jab, nyanyi. Aduh toh, nggak bisa pula awak nyanyi toh. Kenapa nggak bisa? Suara awak jelek Apa sampai. nggak bisa? Inilah Jab, rayu-rayuan ini sekarang lagi makin apa ini? Tahu mendekati apanya hari pencalekan ini, pencoblosan, makin seram nih. Rayuan apa itu tuh? Rayuan caleg Pak. Apalagi. Kau belum ada di rayuan caleg? Belum kena awak toh. Nah, itulah. Nah, rayu aku nanti kalau mau jadi aku jadi gini. Nanti akan jadi seperti itu. Tapi kalau udah duduk ya tahulah kau. Tetap jawab gini-gini aja ya toh ya. Ya, gini-gini aja lah. Beras habis, token bunyi-bunyi. Ya. Udah ada yang rayu atau rupanya? Hah? Udah ada yang datang ke warung? Ada sedikit. Hah? Ada. Ada? Iya, cuma mau orang tuh mau nempel di sini katanya. Oh. Tapi belum gua kasih. Belum jelas. Jadi belum atau kasih? Hah? Belum Ya, cocok belum harga atau cocok. memang belum ada tindak lanjut? Belum cocok lah. Belum cocok? Iya. Masa mau gratis ya tuh ya? Iyalah, harus ini. Tapi kalau ditempel berapa banyak ini tuh? Wow, banyak kita taruh nih, space-nya bisa di mana-mana nih. 5 caleg jadilah itu ya? Hah? 5 caleg jadilah itu tuh ya? 100 pun bisa di sini. Oh, majang. Kalau itu atau yang panen. Heeh. Kalau itu atau yang panen kalau itu tuh. Ya. Tuh, jadi teringaknya. Bang, Kenapa? bagi aqua satu ya? Oh, boleh Sa. Aduh, capek juga ya. Bang, Mau pipet gak? usah bang, kita Gitu ramah aja? lingkungan. Ini ya? Tinggal pula tumbler tadi, kalau nggak kan tadi Heeh. udah kita nggak minum air botol dalam kemasan lagi sebenarnya. Oh, gitu ya kak. Jadi kakak udah nggak pakai pipet-pipet lagi ya? Nggak, bang, kita mengurangi sampah plastik sekali pakai. Ya, aku Gimana, Bang? kayak pernah nampak kakak loh. Artis kak, bukan? Yang lagu itu loh, Sani, itu nggak? LBC. Iya. Yang pasti aku bukan BCL, bang, walaupun mirip. Iya. Gimana bang? Aman? Tapi tuh Lancar? Tapi kayaknya siapa? Kalau bukan artis? ini loh tuh, rasa aku kayak mirip anggota DPRD tuh. Ah, masa sih? Iya. Mirip Kak Meryl yang aktif di medsos Ah, itu tuh. masa sih bang? Aduh. Masa sih bang? Betul kan kak? Kakak Kak Meryl kan? Abang kayak siapa ya? Pernah lihat aku di mana gitu ya? Artis ini, Suka Kak. pindah warung kopinya kak. Ketemu kita kemarin di warung Bang Ato. Ini ya bang itu ya? Ya inilah. Warung Ato. Udah hebat abang sekarang ya. Dulu kayaknya masih. Dulu nggak pakai atap gini dia kak. Oh, abang pun dulu kan belum rambut putih. Sekarang udah rambut putih kayak. Aduh, udah lah. Udah makin banyak. Kayak ada apanya, yang rambut putihnya. putih. Iya. Kayak calon itu. Iya, itu maksudku. Rambut putih. Apa bang cat putih apa bang putih nih bang? Dari lahir. Mudah-mudahan nasibnya sama ya bang. ya? Iya. Apa cerita nih bang? Jadi apa toh? Heeh. Kak Meryl ini anggota DPRD Sumut dari Puji Tuhan. fraksi PDI Perjuangan. Dan kemudian Kak Meryl ini anak dari politisi senior PDI, ketua DPD dulunya Pak Japorman Saragi. Kenal bang? Kenal lah. Nah, siapa nggak kenal ayah kakak kan? Ya, lumayan Udah lah, Bang. terkenal di Sumut itu. Yalah, mudah-mudahan. Sebenarnya kakak Kok bisa kenal semua orang gitu? awak Curiga kan kita, suka Bang, ini apa? Tuh, suka nengok-nengok Facebook, nengok-nengok media online. Ya kan kadang awak tengok juga yang viral-viral dari Tribun itu kan toh. Ya. Dapat lah kan. Ringannya kak, jadi politisi memang dari kecil kena sering dibawa ayah kakak atau memang katakanlah bakat kakak itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari kecil ya bang, memang dari usia kalau bapak tuh kan mulai pertama itu dia ikut aktif-aktif 97-98 lah ya kan. Jadi waktu itu aku kan masih SD, waktu kecil gitu sering lihat bapak kayak ngobrol di rumah sama temen-temennya, terus juga ke waktu itu kan daerah pemilihan dia Siantar Simalungun. Jadi aku dari kecil memang udah sering dibawa ke kampung-kampung, ke daerah-daerah gitu. Terus juga beberapa kali ada kampanye-kampanye
aku ikut gitu. Jadi dulu Pas kakak masih kecil. masih kecil, jadi maksudnya karena dulu nggak ngerti itu kampanye. Jadi ayo kita ke Seribu Dolo, ayo kita ke Siantar. Lu suka gitu. nengok rame-rame orang gitu? Iya, suka lah jadi pernah sekali Bang kami ke Seribu Dolo. Jadi aku nggak tahu kampanye kan dulu nggak ngerti ya SD kampanye gitu kan nggak ngerti ya. Jadi ke lapangan yang di tengah gitu, terus pulangnya aku naik truk tronton besar sama sepupuku, bawa bendera kan dulu kan, wah kalau kita kan dari PDI Perjuangan ya, bendera PDI Perjuangan, terus masuk kampung kalau yang ke kita semua teriak, kalau yang bukan ya biasa lah eje-eje gitu kan. Tapi benernya aku sama kayak kita taruh bantal di tronton itu kan, dulu kan bapak usaha juga, jadi ada truk keliling-keliling itu sampai dari sana sampai ke sini. Terus dulu kan sekarang udah printing ya Bang, dulu tuh sablon, jadi dulu satgas di rumah. Sebelum kongres itu di satu rumah kita tuh nyablon partai, terus Nyablonnya di rumah? nyablon semua, jadi bendera partai, kaos semuanya disablon di rumah. Terus jadi abis itu mau kongres ke Bali naik jalan darat semua, jadi dulu seru gitu lihat. Terus kayak kadang-kadang orang ke rumah biasa mama yang siapin dulu tuh kayak beliin sapu, tikar, mau kemana dibawa ke kampung, kita bagilah sama Namboru, sama Inang Muda, sama Inang Tua. Terus kalau pulang ke rumah tuh sering lihat orang kayak bawa apa, kayak kadang bawa tandan pisang Bang, beras gitu kan, hasil-hasil bumi. Terus kayak ini siapa Pak? Ada, kita bantu waktu itu jalan di Siantar atau jalan di Simalungun di raya ada yang berlobang. Bapak minta tolong sama dinas untuk diperbaiki. Jadi warga di sana berterima kasih. Terus kayak bibit dulu kan Bang di sana kan banyak jeruk kan di sana juga. Terus kayak pertanian dibantu. Terus pengadaan mesin-mesin ya kan. Terus aku mulai mikir enak juga ya bantu-bantu orang gitu. Emang Bapak tuh kerjanya apa gitu. Justru tapi dulu tuh Bapak tuh sampai SMA tuh kalau ditanya udah jangan bilang anggota dewan gitu, karena dia pikir kesannya wah gitu. Jadi bilang aja kalau ditanya Bapak itu apa, wira swasta gitu, usaha. Gitu. Iya, jadi dari kecil tuh Waktu di sekolah gitu ya Kak? sampai SMA tuh nggak ada yang tahu saya anak anggota dewan. Sampai kuliah pun jarang yang tahu, karena kalau ditanya saya pengusaha, Bapak tuh wira swasta. Karena memang awalnya kan Bapak pengusaha kan. Jadi tapi dari situ saya seneng gitu loh Bang. Politik itu menurut saya dari kecil bukan politik kayak politik, tapi lebih ke interaksi sama orang, terus gimana caranya ngebantu orang. Nah jadi saya ngelihat Bapak tuh banyak ya ketemu orang, bantu orang, kayak rasanya enak gitu. Kadang waktu dia lagi dulu ya kan nggak ngerti, kalau sekarang kan konsolidasi tuh. Sekarang kita lihat oh rame-rame ya, aku main sama anak-anaknya. Saya kayak di anak-anak di kampung itu main kalimat buaya dulu Bang. Kalau kalimat buaya itu kayak main-main tanah, lompat-lompat, terus kayak Kalimat buaya? Kalimat buaya, jadi nggak ngerti kalimat buaya. Jadi kalau jadi kan ada tanah, terus kayak ada kayak waduk kering, jadi kita itu lompat. Daerah mana dulu Kak? Di Sumbul dulu. Sumbul. Nggak dapil Bapak, tapi rumah opung di Sumbul. Jadi kadang Sumbul yang ke arah Dairi ya? Oh. Jadi di Seribu Dolo kan kita biasanya Seribu Dolo ke Sumbul kan lewat Panji itu paling kayak bukan Panji, Lau Pondom. Mungkin sekitar 1 jam karena rumah opung di situ gitu kan. Jadi seru gitu loh Bang. Jadi ngelihatnya kampanye, apa sih yang diperjuangkan. Jadi kita dulu pergerakan dulu zaman-zamannya di Hotel Danau Toba juga, zaman-zaman Pak Rudolf dulu ketua gitu kan. Sama anak-anaknya main. Jadi saya selalu diikutin. Jadi menurut saya kayak politik itu bukan politik kayak anggota dewannya enggak, tapi gimana kita sama-sama berjuang untuk sesuatu yang kita bisa percaya dan ini cuman alat loh ngebantu orang gitu. Ini alat perjuangan, orang punya aspirasi, kita sebagai anggota dewan gimana kita bisa bantu orang. Jadi awalnya sih suka gitu, jadi dari situ saya masuk OSIS, terus abis itu di kampus ikut kegiatan-kegiatan. Dan Bang, terus sebenarnya pemilihan pertama saya langsung itu, pemilu langsung saya itu di kampus waktu saya di Trisakti. Jadi usia saya 18 atau 19 tahun dulu. 18-19 tahun. Jadi kan kampanye tuh, kalau di Trisakti kan terkenal kampus aktivis kan. Kampus reformasi. Iya. Demo-demo ke depan kejaksaan, Istana Negara, kita ke. Jadi dulu lucu waktu saya pertama kali terima demo di DPR, saya nggak bayangin waktu saya ngedemo DPR dulu. Gantian nih sekarang saya yang terima. Sekarang diterima. Iya, jadi tertariknya sebenarnya ke leadership ke situ ada, tapi
kalau terjun ke politik itu nggak kebayang. Waktu 5 tahun lalu tuh nggak ada rencana gitu. Jadi kakak dulu waktu kuliah aktivis juga ikut. Aktif, saya di peradilan semu, kemudian juga ya itu tadi pemilu BEM, Presma. Nah jadi Berarti apa? Fakultas Hukum dulu Kak? saya dulu fakultas hukum. Peradilan semua ya. Jadi habis itu ya itu lah menentukan basis masa. Oh, Gema plotting, masa pasir, masa cair, yang masa tongkrongan gitu-gitu kan. Jadi oh kita mau naikin ini jadi ketua parlemen, jadi kita harus berapa kursi di parlemen. Iya, Jadi itu iya. dari kuliah udah lumayan seru gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi politisi gitu ya. Enggak, cuman memang terekspos menurut saya, oh ini kerjaan yang bisa ngebantu orang gitu. Jadi dengan anggaran, dengan kebijakan, ya bisa gitu. Jadi ya itu sih yang awalnya suka kayak gitu Bang. Jadi kak, Nggak minum kopi Kak? Bang, itulah Bang dari tadi. Itu Iya, yang Pak. maksud aku tadi. Iya. Udah Lupa. agak mulai jam-jam segini ya kan Bang, jam-jam rawan. Tapi Ini Biar- karena ada biar kakak makin maka aku panjang tawari. ini. Kalau dia aku tawari Kak. biar makin panjang ini tuh, udah minum Iya. kopi tuh. Kopi mau kopi? Boleh lah oh tuh. Bang, apa kopi yang spesial hari ini? Oh ada, bentar ya. Silakan. Biar ku siapkan dulu. Teringatnya kak, kakak kan udah duduk jadi anggota DPR. Goreng sekalian goreng. Udah lagi kan, Oke Bang, mantap. usia 29 tahun ya kak duduknya. Dulu ya, waktu dilantik. Dilantik. Kemudian apa yang sudah kakak lakukan untuk khususnya kakak sebagai politisi muda, program bagi anak-anak muda misalkan, itu apa kira-kira? Sebenarnya Bang, kalau kita ceritakan sebagai anggota dewan ya, jadi dulu aku pikir ya, kadang-kadang orang bikin kan visi misi dan lain sebagainya gitu. Ternyata jadi anggota dewan semua dikerjain Bang, semua datang ke kita harus, semua kita bisa menanggapi gitu loh. Jadi bukan hanya isu tertentu. Kalau visi misi tanda kutip ya, misalnya kepala daerah ada 5-10 Iya, fokusnya iya. di situ. Kalau kita kan semua aduan masyarakat harus kita tampung gitu. Nggak bisa cuma anak muda atau dan lain sebagainya gitu ya. Aduannya misalnya tentang kesehatan, BPJS, biasa banyak ya KIS, terus bantuan sosial. Setiap daerah kan beda-beda. Karena saya di Medan kan masalahnya itulah Bang, sampah lah, banjir, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus anak muda Bang, jadi saya ngelihat potensi anak-anak muda Sumatera Utara ini kan besar ya Bang ya. Iya. Jadi yang saya fokusin salah duanya lah beberapa hal adalah Kopinya, pertama, Kak. siap. Makasih Bang. Kayaknya masih panas, kita diamkan dulu sebentar ya kan. Iya. Kok Jadi- separuh aja ya? Separuh aja. Salah tuh. Bayarnya separuh bisa nggak Bang? Hah? Dia biasa nggak bayar ya, Kak. Dua kali Masuk ini, Bang. bon katanya. Jadi aku lanjut ya Bang. Jadi kalau anak muda itu kan Bang, kalau kita tahu pemilu 2024 nanti kan 60%. Jadi saya cek datanya, pemilih muda di Sumatera Utara itu hampir 58%, 57 sekian. Pemilih pemula itu 22%. Jadi kalau gimana mereka mau milih kalau mereka tuh nggak tahu nih politik ini gimana sih, apa sih ini bahasa Medannya ini, barang apa ini gitu ya kan Bang. Gitu. Jadi yang saya lakukan yang pertama adalah saya paling suka memberikan program edukasi Bang. Iya. Jadi saya punya co-working space, Abang tahu? Kayak nama istilah co-working space itu. Itu Tahu Jet? kemana itu? Tahu Bang, co-working space. Ah itu. Kayak balai latihan kerja lah Bang. Oh, Jadi balai latihan ada di kerja. Sandar Muda deket sini Bang, namanya Medan Creator Space. Itu kakak punya? Punya saya. Jadi dulu Bang, itu posko pemenangan saya. Ah. Kalau sejarahnya lagi dulu Bang, dari zamannya Bapak dulu, Agresu dulu 98 97, kantornya di situ lah. Itu adalah kantor perjuangan lah Bang. Dulu waktu 97 98 markasnya mereka di situ lah untuk Iya. perjuangan anak muda kan. Jadi saya teruskan di situ waktu itu jadi posko pemenangan saya, dan saya waktu itu berikhtiar ketika kalau saya menang, saya mau mendedikasikan tempat ini untuk anak-anak muda bisa berkreasi. Makanya namanya Medan Creator Space, kreator. Creator Space. Karena saya percaya kita ini semua itu diciptakan sebagai pencipta lah Bang, kreator kan. Nah, jadi di situ Bang ada internet, ada apa? Ada perpustakaan mini, ada laptop, ada pokoknya semua peralatan, sound system, proyektor, kelas, ruangan, meja, bangku. Jadi anak-anak mahasiswa tuh banyak kalau ngerjain tugas di situ Bang, bikin kegiatan di situ, dan itu semua gratis. Jadi komunitas kita tuh community based. Jadi komunitas itu saya bikin pelatihan, sempat kerja sama juga dengan beberapa brand. Kemarin juga ada Google, Facebook gitu untuk UMKM gimana dia mau mendigitalisasi produknya. Jadi
semua kegiatan tuh di situ. Ada yang bikin podcast, bikin musik, jadi kayak ruang kreasi lah. Itu salah satunya kan Bang. Kemudian ada 2 program lagi yang rutin saya lakukan Bang. Yang pertama itu namanya Muda Berpolitik. Jadi Muda Berpolitik ini saya mendatangkan semacam talk show. Pembicaranya itu orang-orang yang terjun di politik praktis, baik itu anggota dewan, kepala daerah, pengurus partai, dan pengamat politik. Jadi kayak wali kota kita Bang Bobi udah pernah kita jadikan narasumber, kemudian Bupati Sregang Berdagai, Bang Wiwi. Bahkan kita sempat sana bikin Bang acara langsung ke Sergit. Terus gitu ya. Ya, pengurus-pengurus partai dan lintas partai Bang. Jadi ini bukan PDI Perjuangan aja, OKP jadi ormas kita undang juga. Jadi mereka pakai jaket mereka datang ke acara kita. Tujuannya adalah ngasih tahu mereka anak muda berpolitik itu seperti apa dan bagaimana politik praktis itu yang melibatkan anak muda. Ini udah ke-9 kali Bang. Udah 9 kali. Udah 9, mau lanjut lagi. Biasa kita tergantung narasumber kan. Jadi beberapa anggota DPR Sumut juga dan Kota Medan udah kita undang kan. Kemudian yang kedua itu namanya Parlementur Bang. Parlementur. Jadi Parlementur ini kenapa sih saya bikin ya? Jadi saya mikir dulu saya sebagai mahasiswa, karena kan kita cuma demo di luar nih Bang. Kita nggak tahu sebenarnya di dalam itu rapat kerjanya jalan nggak. Ngapain aja anggota dewan, siapa aja yang dateng gitu kan. Kita kan stigma dari luar kayak seolah-olah anggota DPR tuh nggak pernah kerja gitu ya, duduk diem duit gitu ya, nggak ngapain-ngapain. Jadi saya merasa bahwa oke, kayaknya saatnya ini anak-anak muda ngelihat langsung di DPR tuh seperti apa. Dan saya selalu hampir di paripurna penting saya undang. Jadi kita undang, terus kita kasih lihat mereka, kita jelasin dulu nih, ada tim yang jelasin DPR itu berapa komisi, ada badannya apa aja. Kemudian kan biasa setelah paripurna ada rapat-rapat kerja komisi kan, mereka datang, terus pas paripurna mereka duduk di atas, terus habis itu setelah selesai tur 2-3 jam, saya datang di situ duduk, saya jelasin, tanya jawab, diskusi. Nah ini udah 14 kali Bang. Itu 14 kali? Udah. Itu khusus untuk mahasiswa-mahasiswi. Dulu pernah dari Medan Independent School, anak SD Bang, SD, SMP, SMA, iya. Jadi kita bawa tur terbuka untuk umum. Jadi biasanya saya bilang, misalnya tiap hari pernah yang menarik lah ya, maksudnya pengambilan keputusan atau misalnya kemarin kayak 17 Agustus, Hari Jadi Sumatera Utara, karena kan di situ hadir Forkopimda. Jadi kan mereka juga ya tertarik lah gitu kan. Jadi sudah 14 kali, jadi yang datang tuh 50, 80, 100 orang, banyak Bang. Jadi mereka tahu gitu loh, oh ini ya dewannya, mereka kan ada kebanggaan tersendiri. Kadang kita foto di depan, duduk di bangku saya gitu, mana tahu kamu suatu saat nanti jadi anggota DPR. Kalau anak SD tadi gimana? Kritis loh Bang. Apa yang mereka lakukan di situ? Ngapain kakak di sini? Anggota dewan tuh ngapain aja sih gitu loh. Kayak lucu sih, kayak pertanyaan anak kecil kan kita harus kadang-kadang ngapain ya kita di sini, Jom? Kamu biasanya kan di sekolah ada aturan kan, buat itu siapa gini-gini. Jadi seru sih. Jadi itu setidaknya yang saya buat, dan kemarin kita ada pelatihan jurkam, dan kalau kegiatan-kegiatannya saya sering ngumpul-ngumpul ya. Kan kalau sekarang anak muda kan nggak bisa yang terlalu serius ya Bang ya. Kayak di sinilah kan warung kopi gitu kan, duduk ngobrol gitu. Jadi ya bahasnya yang santai-santai aja, tapi tetap mengedukasi lah gitu sih Bang, buat anak-anak muda lah gitu. Kita menunjukkan bahwa ya anak muda tuh bisa juga berkiprah gitu Bang, dan berkontribusi gitu. Kak, itu apa ya? Kemarin tuh ada juga di sini. Sambil minum ya Bang? Iya. Di sini juga tuh kemarin tuh rapatnya mereka. Jadi ada, nggak tahu apakah itu caleg atau apa ya, tapi mereka seperti buat ini ya, acara apa tuh namanya, game-game online itu. Buat PUBG acara gitu. Kemudian apa tuh yang satu lagi tuh Mobile Legends. Gitu kan. Itu kan untuk anak muda kan. E-sport. Dan menurut kakak itu gimana? Itu bisa masuk nggak ke anak muda dengan cara seperti itu? E-sport ya tentu ya Bang, karena kalau nggak salah e-sport ini juga masuk dalam mata olahraga apa sih, kayak salah satu cabur yang cabur ya kan, sudah masuk ke SEA Games. Iya kemarin tuh sempet pre ya kalau nggak salah yang sebelumnya ya. Mungkin saya salah, nggak terlalu paham, sekarang udah masuk. Nggak bisa dipungkiri Bang, realita anak muda sekarang aku nggak ngerti sih, kadang kayak main gini kan seru sekali, ngapain gitu, pikir baca berita ya, rupanya lagi clash apa gitu kan, ya nggak bisa dipungkiri memang kita butuh
salah satu orang yang bisa mengakomodir isu ini gitu loh. Dan ini kan nggak semua orang paham. Iya. Menurut saya itu salah satu penetrasi kita masuk ke anak-anak muda itu melalui ya kan banyak sekarang yang lomba-lomba e-sport gitu. Iya, Memang harus ada yang tanda kutip menakodai dan mengakomodir ini. Saya sebenarnya nggak ngerti juga nih Bang kalau misalnya ditanya e-sport karena saya juga nggak main kan. Tapi Bang marketnya itu tinggi. Jadi saya support juga tuh untuk e-sport karena kan itu nggak sembarangan juga ya Bang, butuh kayak strategi dan juga skill. Jadi banyak saya lihat kayak ada perlombaan Mobile Legends, PUBG, yaitu salah satu mungkin menurut saya cara lah ya untuk menggait pemilih muda dan pemilih pemula gitu loh. Tapi kan apa Kak? Aku tengok kalau caleg-caleg ini kan kejuaraan futsal, caleg Polan kan, kejuaraan piala ini gitu ya, piala X, piala ini gitu ya. Nah kalau Kakak itu kayak gitu juga kira-kira kan? Atau Enggak sih. punya cara lain ini? Soalnya kan Kakak kayak Saragi. lebih Nggak pernah sih. Nggak Saya terbayang kayak gitu. Pernah, cuman maksudnya saya nggak pernah, nggak tahu ya Bang, kayak aku tuh kadang-kadang malu gitu, bukan malu sih, gimana ya ngomongnya, kok atas nama sendiri ada cup dan kayak apa ya gitu, kayak kan tergantung orangnya ya. Kalau saya sih belum pernah buat, mungkin bisa aja saya buat suatu saat nanti, tergantung kan demand dari orang. Tapi biasanya saya bikin kalau ada yang buat kegiatan seperti itu, saya bisa support gitu kan. Kalau saya sendiri sih Bang langsung terjun aja ke masyarakat, langsung turun ke rumah, masalahnya apa gitu, misalnya ya aduan masyarakat ya kita akomodir. Misalnya kayak kemarin yang deket sini, kebetulan rumah kan deket sini, di Tribun ada jembatan tuh di Jalan Muara kalau Abang tahu. Kan sempet nggak bisa lewat karena ada Ucok durian itu. Iya, yang ada lobang gitu kan. Terus saya bilang, tapi saya edukasi Bang, jadi saya nggak langsung telepon kepala ini gimana ya kalau nggak pernah bersurat. Jadi saya bilang masyarakatnya kalian bilang ke lurah surati, camat surati ke PU. Begitu ada surat PU-nya, permohonan perbaikan jalan, saya akan giring dan saya akan perkuat dan dorong di kepala dinasnya untuk diperbaiki ini. Karena kan kalau kita anggaran ini kan kalau misalnya udah tender kan Bang nggak mungkin hari ini mau dibuat hari ini ditender kan, harus punya plan, misalnya di RK, di PK, dan ini kan ada waktu. Nah masyarakat kan kadang nggak tahu, dia pikir begitu dilapor langsung bisa dikerjain. Nah, mungkin bisa dikerjain kalau masih bisa diakomodir oleh dana kelurahan, kan taktis tuh Bang. Tapi kan untuk itu tuh saya tanya berapa tuh anggarannya, ya kan lagi dikerjain, oh mungkin hampir sekitar 400 juta, berarti kan nggak bisa PL, harus tender. Nah tender kan harus ada proses lagi, ada lelangnya lagi. Nah jadi aduan seperti itu Bang, lampu jalan, terus mengenai ya sampah, banjir dan lain sebagainya itu kan harus tahu kita menjawabnya. Tentang BPJS, malam saya baru telepon nih, orang tua saya tiba-tiba stroke, mau masuk rumah sakit, nggak ada BPJS-nya, tolong dibuat gitu kan. Dia panik gitu kan. Saya bilang, oh sekarang kan kita ada UHC JKMD gitu, bahwa kebijakan wali kota berobat pakai KTP aja bisa ke rumah sakit gitu kan. Gitu. Jadi ya yang kayak gitu-gitu lah Bang, semua lah, zonasi lah, apalah semua. Banyak yang harus kita pahami bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Berarti jadi tempat curhat lah Mbak. Betul. Tapi masyarakat itu kan nggak mau tahu ya kan, kita di komisi apa duduk, nggak mau tahu. Pokoknya itu anggota dewan tuh datang kita ngadu. Kayaknya gitu ya Kak ya? Jadi banyak lah ya Kak aduan-aduan itu ya Kak? Banyak nih, kalau lihat magnet handphone aku satu lagi ini semua aduan 482 Bang, ada ini belum kebaca istilah. Ini aduan ada aja, kita punya khusus grup, bahkan grup aduan dan bantuan warga gitu. Jadi 420. Ada ini yang belum kebaca kan, kadang-kadang kita forward saking penuhnya gitu, dan tapi kita dimudahkan juga Bang dengan teknologi kan, dengan digital ya. Kadang nggak harus, misalnya saya lagi kerja keluar kota juga kan, yang penting saya bilang geotagging kan, sekarang foto ada yang ada langsung geotagging, suratnya apa yang udah kalian lakukan, kalau mau divideokan, habis itu kita kirim ke kepala dinas, telepon, bantu jalan kan. Berarti dimudahkan lah dengan adanya. Berarti nggak perlu datang ke rumah lagi lah Kak ya? Ya perlu lah Bang, hubungan emosional itu nggak bisa dikalahkan. Kayak Pak Jokowi bilang kan, kemajuan teknologi dengan ada AI dan segala macam, kita nggak perlu khawatir karena AI itu nggak punya perasaan dan nggak punya hati. Nggak punya jiwa ya. Jadi
Berarti kakak ini suka turun lah ya ke masyarakat gitu ya? Harus, suka, kadang nggak suka juga harus kan? Karena gimana kita mau tahu kebijakan apa yang mau kita buat, anggaran mana yang kita mau didistribusikan, entah bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kalau kita nggak lihat langsung keadaan masyarakat, Bang. Nggak mungkin dong kita rapat kerja dengan dinas, misalnya kesehatan gitu Iya, kan. iya. Kalau kita nggak pernah turun, nggak ada aduan masyarakat, saya selalu sampaikan ke masyarakat kan, ketika kalian kita ada serap aspirasi, ketika saya turun, sampaikan apa yang mau kita bantu. Karena ibaratnya kami ini kendaraan, Bang, motor atau mobil, kalau nggak ada bahan bakarnya, nggak ada bensin nih, kita nggak bisa sampai tujuan. Iya, iya. Aspirasi Bapak Ibu itu adalah bensin yang menggerakkan kami sampai ke tujuan, sampaikan ke pemerintah. Dasarnya itu apa? Ini. Dan Bapak Ibu harus berani, karena kalau Bapak Ibu tidak memperjuangkan diri Bapak Ibu sendiri, siapa lagi? Gitu. Jadi Kayak ke warung ini juga lah kak ya, turun Iya. juga lah kemari kan toh. iyalah, jadi makanya Atau tadi ini warungnya didatangi anggota dewan tuh. Oh iya, itu yang jadi apa? Jadi ada penglaris. sama Bang ini, makanya aku bilang dulu belum ada atapnya nih Bang, masih kayak gini, berarti udah sejahtera ini Nah, kayaknya. jadi Bang. penglaris ya. Begini kan Apalagi maksudnya. sekarang ini udah datang Kamerun makin laris nih Oh toh. iya. Iyalah. Teringatnya kak, sebentar lagi kan habis itu kakak. Udah 1 periode lah, sebentar lagi kan tahun depan udah selesai. Puasnya kakak jadi anggota dewan ini? Atau ada kepuasan yang belum didapat ini? Ada yang belum PR belum siap ini kira-kira? Aduh Bang, kalau PR banyak lah Bang, banyak sekali, karena gini ya Bang, kalau kita tahu kan anggota dewan itu kan, kita kan tres politika ya, pembagian kekuasaannya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif ini pemerintah ya kan, gubernur, wali kota, bupati ya kan, camat, lurah, kepling sampai turunin ke bawah. Kemudian kita anggota legislatif, yudikatif, ya KMA, MK, KY gitu ya. Kita ini kan kadang di tengah Bang, kan susah gitu, tersandra juga kadang-kadang karena kita langsung bersentuhan juga ke masyarakat, menerima aspirasinya, kita sampaikan pemerintah. Yang mengeksekusi itu kan pemerintah. Ya, pemerintah eksekutif. Ya, kita hanya bisa mendorong, mendobrak, bicara gitu kan. Di sana. Kalau dia nggak mau, makanya saya nggak pernah mau janji sama masyarakat. Oh, Jadi kalau abang lihat tagline saya sekarang, nggak suka janji, kerja aja. kerja. Karena gimana saya mau menjanjikan, oke Bu, tahun depan jalan di sini diaspal, misalnya nih, tiba-tiba anggarannya refocusing misalnya, tiba-tiba anggarannya nggak cukup, Iya, iya. tiba-tiba kadisnya nggak mau di situ, maunya di tempat lain, apa nggak? Habis itu, wah janji-janji aja, Janji palsu. paham? Janji Itu ya bang ya. palsu. Nah jadi Apa tadi Pak namanya? apa tuh? Nggak mau Nggak janji, suka nggak suka janji. kerja Kerja aja. aja. Nah, Jadi jadi suka janji kerja aja gitu tuh. Nah, jadi itu bang, jadi kalau pos banyak yang nggak, karena kan misalnya kita, oh ini masyarakat nih kadang-kadang lama prosesnya gitu, karena kalau kita kuasa anggaran dan kebijakan langsung itu kan di pemerintah bang. Iya. Saya mau banget nih, tiba-tiba kayak kemarin jembatan itu kan, hampir saya laporin itu bulan 12, baru dikerjain tanggal berapa nih? Bulan 9. Belum 9. Saya mau aja langsung saya beresin bang. 12 tahun lalu? Enggak lah, Enggak. bulan 12. Oh ya bulan 12 tahun lalu. Tahun lalu. Desember. Bahasa Desember. Bali 12 tahun lalu ya kan. Jadi kan kalau kita sendiri sebenarnya pengen langsung ngerjain nih bang. Cuman kan kita nggak ada duit. Orang Iya. pikir anggota dewan ini banyak kali duitnya kan. Iya. Padahal kita ya gaji tunjangan cukup gitu. Cuman untuk kayak ngebangun itu kan anggarannya kan di dinas PU tuh Iya, bang. dinas PU. Tergantung Itu juga lebih nih detail jalan lah. mana. PU kota atau provinsi atau PUPR kan apa pusat gitu loh. Jadi kalau abang tanya aku puas, bersyukur iya, karena pasti sedikit banyaknya banyaklah yang bisa kita sentuh dan bantu. Tapi kalau puas belum sepenuhnya karena masih banyak PR, masih banyak tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya yang harus sebisa dan semaksimal saya untuk bisa saya kerjakan lah bang. Kak, ini tadi kan kakak bilang anggota dewan ini kan penghasilan cukup, gaji ada, tunjangan ada. Nah ini mungkin pertanyaan lucu-lucuan nih kak. Ya kan? Ini menyangkut belusukan ya. Ini kan rakyat ini kan nggak tahu nih kak. Sangkanya anggota dewan ini uangnya banyak. Apa kan? Nah pernah nggak ini? Ini lucu-lucuan aja nih. Kalau waktu kakak belusukan, ada nggak itu masyarakat yang memang anggota dewan datang, jelas nih katanya kan. Jelas ya, Minta. jelas. Jelas. Ah, Kak, Banyak. bagilah kak untuk beli token misalnya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Kalau jadi kan inilah saya nggak ngerti awalnya ini dari mana ya.
apa sih, bukan hanya stigma ya, realita ini tuh kenapa awalnya, karena kan saya juga anggota dewan baru ya Bang, tapi kan Iya. nggak mungkin itu terjadi sekarang kalau sebelum-sebelumnya itu Iya. ada gitu kan. Jadi kalau abang lihat, saya kan selalu punya tim yang kalau kita turun ada video gitu ya. Beberapa bisa saya kasih lihat. Pernah dulu saya daerah mana ya, daerah Selayang gitu ya, saya turun hanya ke warung-warung belusukan gitu, terus saya dengar di sini kayaknya dia butuh lampu karena lampu jalan, karena di situ tuh banyak yang apa nggak ada lampunya kalau malam-malam kan Gelap gitu takutnya begal atau segala macam. Iya. Saya turun, habis itu saya tanya nih, Bu, saya kumpulin nih ibu-ibu, ya kan, satu kumpulan ibu-ibu gitu dari perwiritan lah kan, pengajian gitu kan, terus habis itu saya nanya, kira-kira Bu apa sih yang mau diperlukan dari sini? Harapan saya, Bu tolonglah jalannya, Bu lampunya. Udahlah Bu, kasih aja lah kami jilbab atau hijab misalnya kan. Tapi oh ya udah yang mana, yang kayak mana? Udah nggak usah, kasih mentahnya aja biar kami yang beli. Jadi kan, mentah ya. padahal kan kita maksudnya Iya. yang lain gitu mikirnya apa gitu kan. Terus kayak, dan banyak juga yang cerita-cerita sedih Bang gitu. Anak saya sakit mau pulang kampung gini-gini ya. Kan kita nggak tahu bener apa enggak, Iya. ya kan. Sekarang banyak orang yang jago kayak gitu, gitu kan ya. Kita telusurin dulu, saya bilang ya banyak lah Bang kalau abang nanya kayak gitu, lucu-lucuan lah kan kita. Tapi nggak terlalu banyak ya mungkin kalau di kota Medan ini ya paling proposal lah ya kan, banyak segini lah proposal di Ada aja kantor, tuh ya. ada aja mau ini itu pelantikan ini, kita kan terlalu banyak acara ya di sini tuh, itu banyak sekali. Cuman ya selama saya punya rezeki, saya punya berkah ya saya sisihkan dari gaji dan tunjangan saya. Kayak kemarin waktu beras naik Bang, kan kenaikannya 20% tuh. Iya. Ya, jadi saya sisihkan dari gaji dan tunjangan, saya bagilah ke masyarakat yang membutuhkan gitu kan, betul-betul membutuhkan, untuk membantu pemerintah juga gitu, karena dari berapa Bang sekarang hampir 70.000 kan, 1/5 kilo itu kan Udah Iya, iya, 60 kan naik toh. terus, Naik. Tadi aku Atau baru iyalah warungnya rame kan. tapi harga minum naik juga nggak nih Pak? Ini, kalau ini enggak, ini udah kita kondisikan ya. Gitu Bang. Oh, gitu-gitu. Ya. Kalau inilah Kak, tadi kan ada sih yang nyerobot gitu ya. Cara Kakak mengatasinya tuh gimana? Kalau memang mentahnya aja lah Kak katanya kan. Nah, itu Wow, gimana? aku Apakah biasanya- diberi Enggak sih. atau gimana? Nah sih, oh iya Bu, nanti ya kalau saya Bu nggak boleh lah bagi-bagi duit, nggak enak Oh, gitu kan. gitu. Kita kan bangin silaturahim gitu ya. Kalau Ibu mau nanti di mana kasih tahu saya. Tapi terakhir ya udahlah Bu, kalau nggak apalah bantuan lah, kami beras kayak atau apa gitu. Kalau itu saya masih mau bantu ya Bang, karena kan kayak kalau ngasih uang menurut saya nggak pas ya, kayak bagi-bagi itu kayak betul. apa ya, saya ngerasa nggak tahu ya, orang beda-beda ya. Kalau saya ngerasa nggak pas gitu ya. Tapi setidaknya kalau misalnya beras ini kan Bang kebutuhan pokok ya namanya Indonesia, Ya, dan benar. dia bisa menikmati bersama, bukan hanya untuk dia tapi untuk keluarga dia misalnya nih gitu kan. Jadi terakhir ya udahlah Kak, sama lampunya jangan lupa dipasang ya gitu. Jadi kita kasih edukasi juga bahwa oh Bu, kalau anggota dewan itu bukan bagi-bagi duit, saya bilang kan. Bagi-bagi duit itu yayasan sosial aja atau dinas sosial, betul nggak Bang? Iya, benar. Tapi kan fungsi kami kira-kira apa nih yang mau diakomodir, saya di pemerintah, saya sampaikan. Kalau misalnya lampu jalan, sekarang ada di Dishub, saya akan hubungin kepala dinasnya. Tapi bersuratlah kalian. Mereka tuh pikir tuh kita semuanya itu Bang, apa-apa tinggal telepon bisa gitu loh. Kebanyakan tuh masyarakat mikir anggota dewan datang tuh iya, tapi kan nggak bisa gitu loh Bang. Sedangkan kita ngomong aja belum tentu dilaksanakan. Nah, Apalagi yang bersurat ada resmi tembusannya. Jadi saya selalu bilang, oke, mau dibangun ini, mau ini, coba rembuk masyarakat nih, kumpulin tanda tangan, buat surat. Lurahnya mana? Lurah suratin camat, camat suratin dinas. Nah saya mendobrak dinas itu bahwa tolong dibantu. Nah itu berhasil Bang. Berhasil. Iya, pengaspalan jalan. Ini kan lagi pada aspal jalan nih. Kemarin Iya. kabit jalan saya hubungin. Bang, ini suratnya tolong dibantu. Gitu kan. Saya bilang, kalau Ibu langsung ngomong kabit bisa nggak? Nggak, gitu. Makanya inilah fungsinya saya sebagai wakil Bapak Ibu. Karena saya juga berbicara, diberikan amanah, saya disumpah, saya bicara, saya dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Jadi, dan kadang-kadang kalau pemerintah nggak mau dengar nih ya Bang ya, beberapa kali gitu kan, ya saya bikin di media karena kan kita punya hak bicara yang Iya.
yang dilindungi oleh undang-undang. Makanya sering kirim berita ke Bang Jeffrey juga buat dimuat di Tribun kan, supaya masyarakat tuh tahu gitu loh bahwa sikap Meryl ini sebagai politisi atau sebagai wakil rakyat ya seperti ini. Walaupun misalnya pemerintah nggak menyelesaikan ini, tapi seorang Meryl itu punya sikap untuk membela kepentingan masyarakat gitu sih Bang. Itulah gunanya media tadi ya Bang. Iya. Masih muda pula kakak, masih kuat energi untuk kerja itu kan kak. Iya. Itulah kalau anak-anak muda ini lah. Iya. Teringatnya kak, ini kan nyalek lagi nya kakaknya. Ya, puji Tuhan Bang, alhamdulillah masih dipercaya, masih sampai saat ini setelah proses yang cukup panjang. Karena kalau kami di PDI Perjuangan lumayan panjang Bang prosesnya. Ada psikotes, tes ini, tes itu, tapi Oh, di psikotes lagi Kak? Walaupun bulan sekarang 11 kami udah psikotes Bang. Jadi 27.000 lebih kalau nggak salah kader tuh serentak. Karena kan mau tahu nih psikologisnya seperti apa. padahal kan sudah duduk sekarang. Ya kan Masih- mau maju lagi kan harus Harus disurvei lagi Bang. Betul nggak dia banyak lah evaluasi. Mana tahu ada perubahan dari sikap-sikap ini lah, ideologis ya. Mungkin selama di sana apa ini agak gimana Iya. gitu. Jadi saat ini sih puji Tuhan dipercaya kembali lah Bang oleh partai ya sampai Partai. saat ini ya, mudah-mudahan nanti DCT juga tetap ada lah. Kalau persiapannya kak untuk menuju kembali 2 periode di DPRD Sumut, apa yang udah kakak siapkan ini kira-kira? Persiapan justru dari dari mulai duduk langsung kerja aja gitu Bang. Kerja aja ya kakak, Iya. langsung turun Turun gitu. aja terus gitu, kayak ke masyarakat, hadir ke acara-acara, terlibat bersosialisasi. Mereka perlu apa ya, kita coba bantu akomodir selama tidak bertentangan dengan menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan peraturan gitu. Jadi ya turun Bang, ketika ini abis ini saya juga ada ketemu masyarakat di Medan Baru, di daerah pemilihan gitu. Jadi yang saya mau bangun sih Bang sebenarnya emotional bonding sih. Jadi beda kan ketika orang hadir atau enggak gitu. Saya sampaikan ke mereka kalau saya cuman hanya menyalurkan bantuan dengan cara seperti itu, saya kan nggak perlu hadir. Itu nggak Bang. Saya suruh aja orang. Tapi kenapa saya hadir? Saya selalu percaya bahwa emotional bonding itu hal yang sangat penting. Dan saya kan nggak cuman mau datang ke mereka hanya karena pencalekan. Tapi saya mau punya silaturahim yang panjang dengan mereka. Ketika nanti saya menjabat lagi atau tidak, saya udah pernah berjabat tangan, bertegur sapa, senyum sama mereka, makan di rumahnya, ya kan Bang, ngobrol sama mereka, itu kepuasan yang menurut saya itu nggak bisa digantikan hanya dengan itu tadi Bang. Kalau kita hadir dengan kita enggak, itu beda. Tadi apa namanya Kak? Tadi sekilas aku dengar tadi lagi agak beres-beres. Emosional. Emotional bonding, hubungan emosional. Hubungan emosional. Jadi kalau hanya karena yang Abang bilang mungkin uang atau bantuan, ya ngapain capek-capek datang Bang. Tapi kan kita itu tadi Bang, nggak cuman mau hanya pencalekan, duduk atau enggak saya nanti, atau dimanapun saya nanti. Saya pernah, mereka itu tadi Bang untuk ngebangun conscious voters tadi. Itu apa pula? Conscious voter ya apa pula ya? Conscious voters itu adalah pemilih yang secara sadar gitu. Conscious itu kan sadar. Memilih kakak secara sadar. Secara sadar, dan mereka ke TPS. Kalau awak kan secara apa sadar. ya, nggak paham kali istilah-istilah itu ya kan. Itu istilahku yang ku buat sendiri ya itu. Awak buat kopinya tiap hari ya kan, masak-masak goreng ya kan. Apa tadi Kak? Kalau Yang satu lagi? conscious voters itu conscious gini Bang. voters. Conscious voters adalah orang yang datang ke TPS nanti ya, memilih kita. Karena dia pernah memang kita sentuh, pernah kita bantu, pernah ketemu kita, pernah ada momen yang dia tahu ketika mencoblos saya itu dia ingat momen bersama saya. Itu yang saya mau. Saya juga punya pemilih yang punya hubungan dengan saya emosional. Semacam pemilih loyal gitu bukan? Pemilih loyal, tapi lebih ke itu tadi Bang, conscious voters. Gimana ya? Maksudnya mereka itu memilih saya karena mereka tidak disuruh, tapi memang karena mereka mau memilih saya. Bukan pemilih iming-iming lah ya? Bukan. Jadi saya makanya harus sering turun karena nggak akan mungkin ada conscious voters kalau kita nggak turun nih. Jadi harus capek, karena yang tadi saya bilang Bang, kalau hanya cuman bantuannya doang, ya ngapain saya di situ? Tapi kan saya mau panjang Bang. Panjang. Mau panjang, punya emotional bonding, ya gimana mau ada hubungan emosional kalau saya cuman mereka lihat
di beca-beca misalnya kan Oh, lumayan ya. banyak tuh kalau Betul, betul, saya betul. tenda Ya, beca ya. saya Tenda, atau tenda. di billboard atau di Betul. baliho atau cuman kartu namanya yang nyampe atau cuman lihat di tribun misalnya kan. Jadi ini siapa nggak pernah pegangan tangan, nggak pernah pernah. salam tangan, Betul, nggak betul, pernah betul. lihat saya ngobrol nih. Kalau ketemu masyarakat mau nggak dia duduk kayak di kalau Bang Ato kan pasti milih saya karena saya udah pasti di sini. Betul. Iya. Ya kan karena Makanya siapa yang datang ke kedai kita Iya. coblos, kan? jadi Berarti itu istilahnya nggak serangan pajar gitu bener kan? enggak, ini pun kan Bang Ato ini kan karena dari sini juga saya berangkat makanya menang ini ya perlu juga orang-orang sering kesini juga nih Bang. Iyalah, Kayaknya cocok. calon-calon jadi semua kalau ke warung Calon Bang Ato. jadi, kalau yang Iya. kemarin calon jadi. Calon jadi, apalagi udah ada fotonya di sini ya tuh ya. Iya. Jadi kita tonton. Jadi itu sih Bang. Jadi iya bukan hanya karena ya saya rasa di sini pemilih cerdas lah Bang. Apalagi kan udah zaman sekarang gitu kan ngapain sih cuman terima berapa tapi habis itu nggak dipedulin juga sama calonnya misalnya gitu. Jadi kenapa? Udah ada disiapkan itu Kak, kira-kira aku harus ketemu warga ini di sekian belas titik, sekian ribu titik, sekian puluh titik gitu, udah ada gitu Kak kira-kira? Ngalir aja sih Bang kalau Ngalir saya, tapi ada aja pasti tiap hari gitu kan. Jadi kayak ini dari sini kita ke ada satu titik di Medan Baru, tapi yang datang berapa mungkin 200 orang, 300 orang, tapi juga kadang saya di STM 15-20 orang, tergantung lah. Kadang saya singgah ke warung bentar ngobrol, nggak harus ditargetin berapa, Ditarget, tapi ya? memang pasti ada strategi ya gitu. Harus udah berapa orang, udah berapa ini, tapi untuk sekarang kan belum juga musim kampanye, masih sosialisasi, jadi ya paling ya saya cuman minta mohon doanya, dukungannya, mau maju itu kan tidak menyalahin aturan gitu kan. Ditanya dari mana maju segala macem, ya sowan lah Bang, kulo nuwun sowan, dan ke tim-tim juga kita perkuat lagi, merawat basis sih Bang, lebih ke tetap turun aja. Setiap hari tuh ada aja pasti minimal 1 titik, 2 titik, 3 titik tergantung waktu lah. Karena juga saya masih menjadi anggota DPR kan tentu tugas-tugas saya juga masih ada kan. Ya, Jadi ya, nggak ya. bisa full hanya kampanye, tapi tanggung jawab saya yang lain kan juga ada gitu Bang. Artinya Kakak main di darat, main juga di Laut. udara. Laut dan itu, udara, tiga-tiga. darat, udara, Iya. bayang-bayang, Wow. senyap-senyap juga. Jadi ya udara juga nggak bisa dipungkiri Bang. Kayak sekarang kan zaman digitalisasi Iya. kan Bang. Aku pun pertama kali tahu Bang Ato pindah ke sini kan pindah Bang kan kemarin. Pindah. Dulu di atas paret nih. Dari Instagramnya. Oh, Sama dari dari TikTok. Pak Ato ini gini-gini mantap juga Ato ya. rambut putih kan. Posting juga Ato ya. Posting, kita Posting, main TikTok Bang. kayak gini. Jadi, makanya kan udah pindah nih. Tadi aku pas lagi deket sini juga Bang, deket rumah kan. Mampir dulu ke Bang Ato gitu kan. Jadi di udara juga kita main, tapi bukan hanya pencitraan ya Bang ya. Jadi itu bentuk transparansi dan akuntabilitas kita, dan dari situ kan juga masyarakat yang mungkin belum bisa terjangkau dengan kita ketemu fisik gitu ya, bisa tahu kita dari online gitu Bang. Kayak aku nih Kak, aku kan selalu lihat-lihat Kakak di udara ya kan, di medsos. Makanya langsung ketebak tadi tuh. Ini kayaknya Kak Merin. Ngefek juga berarti ya Bang ya, udara ini ya. Tapi kan pertanyaan apa betul ini Kak Merin? Ya. Kok memang mirip, tapi nggak menyangka juga bisa ketemu di warung ini kan Kak Merilnya kan gitu kan, di warung anggota dewan. Aku pikir duduknya di kafe itu. Ini warung aku pernah aku Oh juga. iya. Kita kan Bang Warung istimewa kita. prinsipnya Kopi enak kan Kak? enak. Enak kopinya ya. Kita Ini- prinsipnya kan Bang tahan susah sanggup senang. Oh, Jadi gimana pula itu? gimana- Istilah apa lagi nih Kak? Cocok kan Bang? Tahan susah sanggup senang. Tahan Jadi, susah, sanggup senang. Jadi dari mulai kaki 5 sampai bintang 5 kita bisa Bang. Oh berarti Namanya susah pun masuk, senang pun masuk. namanya wakil gitu lah rakyat ya. Bang. Emang rakyat itu kan semua level. Iya. Saya wakilnya, jadi kita harus bisa di semua level. Status sosial dimanapun, semuanya kita treat sama, harus bisa. Nggak banyak juga anggota DPR perempuan ini kan tuh, Banyak. nggak banyak kayaknya. Cuman Tapi dengar-dengar kalau Sekarang Bang. kata-kata berita itu harus berapa persen tuh? 30 ya? iya cuman tak lewat juga yang Nggak itu lewat. kan. 30% itu kan Bang, Nah, itu apa itu? pencalonan. Oh Pencalonan. pencalonan. Nah, Ketika sudah terpilih ya nggak masalah ya. Jadi gini, presentasenya pencalon 30%. Oh, pas tapi pencalonan. representatifnya nggak nyampe 30%. Itu sangat disayangkan Bang. Jadi kalau kita lihat ya, dari 100% penduduk Sumatera Utara nih ya, Bang Ato ya.
sebenarnya itu 51% itu perempuan, 49% laki-laki. Lebih banyak perempuan malahan. Nah, jadi itu lebih banyak, ya kan? Jadi, tapi yang di DPR itu, kalau nggak salah sekarang kita 14 orang apa ya? Tapi paling banyak dari fraksi PDI Perjuangan, dari 19 itu ada 4 perempuan. 4 perempuan. Jadi nggak sampai 20% Bang Ato sama Bang Jeffrey. Oh. Jadi sayang banget gitu untuk kita nggak representatif gitu. Nggak, presentasinya nggak mencapai 30%. Iya. Kena kakak perempuan ada nggak Kak, pengen memperjuangkan perda tertentu yang Ya, jadi salah satunya perda ketika saya dilantik, saya waktu itu perda tentang pengarus utamaan gender. Itu udah cukup lama pending, hampir 2 tahunan. Puji Tuhan waktu itu alhamdulillah, waktu itu saya merampungkan itulah. Apa nih, udah lama kayaknya tahun ini juga Bang. Jadi pengarus utama gender itu salah satu produk hukum. Kebetulan saya kan ketua Bapemperda Bang. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut. Dan waktu itu saya dilantik, saya perempuan satu-satunya Bang. perempuan satu-satunya Dari di situ, Kak? 19 anggota DPR yang di Bapemperda, Iya, Bapemperda. perempuan pertama yang jadi ketua Bapemperda dan perempuan paling muda. satu-satunya. Perempuan Paling muda. satu-satunya. Oh, Jadi makanya saya bilang Mantap. perempuan tuh bisa Mantap. gitu loh Bang. Bisa. Jadi Iya. stigma-stigma orang mengenai politik apa segala macam terlalu, saya selalu bilang sama perempuan bahwa perempuan itu harus berkompetensi agar dapat berkompetisi. Oh, berkompetensi supaya berkompetisi. Kalau kita nggak ada kompetensi ya bisa. Artinya udah setara lah itu perempuan laki-laki ya kan Kak? Karena kalau ketika kita pencalonan kan juga perempuan dan laki-laki warga negara Indonesia. Jadi nggak ada yang harus perempuan atau laki-laki kan. Itu yang harus kita perjuangkan Bang. Itu tuh mantep kali kakak ini tuh. Mantap. Teringatnya kakak sering ke warung Ato ini karena memang warung ini di dapil kakak ini kira-kira? Atau dapil berapanya kakak? Karena maju? kopinya enak. Oh, kopinya enak. Jadi kayak manapun kan rasanya. Kopinya kopi jantan namanya. Kopi jantan. Apa mereknya ini tuh? Inilah. Ini mereknya nih? Ini di samping. Oh, Awi nih ya tuh ya? Mantap juga nih Bang. Ini Wah, Pak Ato masih muda nih kayaknya Bang Ato nih. Ya kan mirip juga. Oh iya. Iya kan Bang? Iya. Mirip ini. Cuma rambutnya udah putih aja. memang mantep kali warung Ato ini ya. Warung kaki 5 rasa bintang 5. Iyalah. Memang mantap. Termasuk dapilku juga lah ini Bang. Oh, dapil. Termasuk Dapil. Tapi berapa itu, Pak? Sumut 2, Medan B. Oh, Sumur 2, Ya. Medan B. Itu wilayah mana aja itu, Kak? Ada 10 kecamatan, jadi Tuntungan, paling jauh kita kan. Tuntungan, Selayang, Johor, Sunggal, Maimun, Polonia, Medan Baru, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Pisah. Oh, 10 ya? 10. Lumayan. Lumayan ya, 10. Untuk kecamatan 64 kelurahan. 64 Waktu keliling-kelilingnya capek juga tuh ya Kak nanti. Ya, tidak ada Atau sudah dimulai jalan, sekarang? Ya udah, tidak ada Dimulai? jalan bertabur bunga menuju kesuksesan. Kalau Harus Jadi berjuang semangat terus. dan duri ya. Nah, itu istilahnya. Banyak jebakan deadline juga Banyak Bang. jebakan Iya ya. Batman. nggak Begitu ngeri tahu mau- sedap juga ini jadi politisi Iya, rupanya. kan sedap. Begitu tahu mau nyalek kan langsung wah, banyak juga. Jebakan-jebakan. Kalau mau duduk berapa suara itu, Pak? Kira-kira? Kalau kemarin saya itu puji Tuhan dapat 21.601 suara. 21.600. 2019 waktu itu kursi pertama dari 7 kursi. Jadi PDI Perjuangan waktu itu dapat 2 kursi. Jadi ya targetnya harus lebih lah dari ini. Berarti Kakak paling banyak hari itu suaranya. Secara seluruh partai posisi kedua. Kalau seluruh partai, tapi kan kita sendlik ya. Iya. Jadi yang pertama itu PDI Perjuangan, berarti kan dicari yang jadi suara paling banyak secara keseluruhan itu partai PDI Perjuangan. Terus dicari yang dari PDI Perjuangan suara paling tinggi siapa, itu namanya kursi pertama. Ya, saya waktu itu kursi pertama di 2019. Nanti ke depan ini 2024 kursi nomor berapa, Kakak? Ya mudah-mudahan tetap pertama lah Bang. Amin, amin. Amin, semoga lah. Tergantung Bang Jeffrey sama Bang Ato juga nih. Oh iya. Kan Ato, mantap kan, Tok? Iya, karena tinggal satu tempel. suara lumayan juga tuh kan Bang. Iyalah, tinggal tempel di sini. Satu suara mempengaruhi ya kan. Kak, tapi Nomor aku urut mau 1 tanya. pula lagi ya kan, Kak? Hah? Nomor urut 1 kan? Kalau sampai sekarang sih di DCS puji Tuhan nomor 1. Kita tunggu DCT lah nanti. Yang DCT ya. Iya. Aku mau tanya sih soal apa? Dan mungkin balik lagi tadi ya, teringatnya. Ini tiba-tiba teringat aku ini ada masuk berita ini soal lagi rame-ramenya apa ya? Privilege katanya. Tadi siapa nama
Kok jago abang privilege Bapak sekarang beli. ngomong? Hah? Ini karena aku baca di sini. Kalau enggak aku enggak tahu. Pak juga. Japorman Saragi. Pak Japorman. Nah, ini kan kakak kan anaknya Pak Japorman ya. Tadi politisi senior PDI. Ada nggak kira-kira sejak kakak mulai berkarir itu tadi apa? Privilege, dapat privilege. Ya. Itu loh Bang, yang hak-hak istimewa anak pejabat itu istilah sederhananya gitu, betul kan Kak? Privilege itu keistimewaan lah ya Ah. gitu ya. Nah jadi abis itu kalau privilege itu pasti ada ya bang. Dalam artian nggak bisa dipungkiri ya. Nama orang tua dan lain sebagainya itu pasti ada privilege. Tapi bagaimana kita menggunakan privilege yang ada itu? Karena banyak juga orang yang punya privilege tapi tidak tanda kutip tidak menggunakannya dengan baik atau maksimal, hasilnya berbeda gitu. Iya. Pak Japorman itu selain orang tua saya juga seorang mentor bagi saya. Tapi banyak yang nggak tahu, mungkin ini pemirsa Tribun biar tahu. Pertama kali saya menyatakan saya ingin menjadi anggota DPR, yang melarang saya itu bapak saya. Dilarang. Jadi waktu itu bapak ketua DPD, dia marahin saya karena waktu itu yang mendorong saya anggota Dewan tuh bukan siapa-siapa. Jadi kayak waktu itu kan saya setelah jadi ketua relawan kawan Jarod Sihar kan, tapi kita belum menang. Oh kakak dulu relawan. Saya ketua relawan kawan Jarod Sihar. Kawan Jarod Sihar. Kita Nah. fundraising pertama kita buat gitu kan waktu itu untuk mereka. Nah setelah itu kan dari bulan 6 ke bulan 9 itu kan orang udah proses DJT nih, udah proses ini. Saya telat waktu itu bang karena kayak teman-teman yang bilang Meryl, kayaknya kan mungkin mereka melihat saya kiprah saya sebagai ketua relawan, maju aja ini anak muda gini. Jadi saya nggak berani ngomong sama bapak saya karena mepet waktu itu kan. Cuman nggak mungkin nggak ngomong kan, dia ketua DPD juga gitu. Jadi Waktu itu masih usia berapa? 28. 28. Jadi saya bilang, Pak, boleh nggak saya disuruh maju? Kamu ya, katanya. Di situ mau maju, masa di situ kok pikirnya nggak pertarungan, nggak begini gitu. Diomelin lah gitu kan. Karena kan, lagian mungkin dia ngelihat anak perempuannya masuk ke politik, dia tahu politik seperti apa nih, bener nggak nih, bisa nggak nih dia gitu kan? Sanggup nggak ini gitu lah Iya, ya? jadi awalnya saya nggak dikasih. Mama saya yang dorong, kamu yakin nggak? Kamu udah doa nggak gitu? Kamu udah tanya Tuhan, kamu udah doa, kamu udah yakin tujuannya apa? Saya mau bantu orang bang, karena saya keliling-keliling waktu saya jadi ketua relawan ini tuh banyak banget orang yang kayaknya nggak mampu gitu loh, nggak. Saya mau memperjuangkan hak mereka gitu. Jadi sampai saya psikotes, daftar segala macam itu, bapak tuh nggak tahu. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Ya tahu lah ya pasti namanya dia ketua DPD. Cuman saya dibiarin, saya dimarahin, saya didiemin. Oh Saya didiemin karena mau nyalek gitu kan didiemin. Sampai ya akhirnya ya udah DCT keluar. Awalnya saya nggak digawe tuh, liatin dulu dibiarin. 3 bulan pertama tuh ya orang Simalungun ya bapak kan cuek-cuek gimana gitu, nggak ada pernah ini. Jadi ya udah saya bingung kan bentuk tim gitu karena dulu kalau misalnya tim-timnya bapak kan nyalek semua nih, nggak ada siapa-siapa nih bang, bingung dari nol. Saya ngelawan dulu ngeri kan basis dapil saya tuh tarung semua ya gitu. Jadi dapil gajah-gajah lah istilahnya. Oh saya satu hari bisa 6 pertemuan, 5 pertemuan, 7, 8 nangis, ngantuk, semualah saya jabanin ke bawah. Nah dari situ privilege bapak pasti ada karena nama baik bapak gitu. Dia pasti kan banyak juga berbuat kepada orang itu nggak bisa dipungkiri lah bang. Saya juga dulu kan baru masuk dan siapa yang kenal nih Meryl, tapi kan ya udah saya harus menerima itu bang. Tapi kan setelah itu kita harus membuktikan apakah kamu bisa berjalan atau tidak gitu. Itu sih. Tapi memang bapak menempa mental dulu ya kak ya? Iya, orang saya nggak dikasih maju awalnya itu. Sampai nangis, saya bilang sama mama sama adik gitu kan, agak keras sih bapak gitu, kayak maksudnya masa di situ nanti saya maju kan, waktu itu bapak maju, foto saya di situ, foto kamu di situ juga, apa kata orang gitu. Malu lah kita, masa satu keluarga mah gitu. Dia orangnya kayak gitu. Enak juga nih bang. Nah, memang kalau masanya pakai hati gitu ya. iya, premium. Premium ya. Cuma sebanyak di sini tuh. Berapa lagi? Berarti ini kalau apa nggak ada apa ya, nggak ada ini kan perubahan ya, kalau presiden kan perubahan kayaknya. Bang ada tisu bang. Oh ada. Sorry ya bang. Ini premium juga. Sorry ya bang Ato, ini warung kayak gini boleh, tapi tempat tisu premium. Oh iya, semua premium. Premium semua di sini. Kalau pemilihan presiden kan kayaknya pendaftaran itu dimajuin ya katanya ya. Kalau untuk Oktober. Legislatif nggak ada perubahan nggak? Enggak sih, kayaknya kalau kami DCT partai itu 3 Oktober ya rencana bang 3 Oktober ya. DCT partai gitu. 3 Oktober. Nah, Ya ini prosesnya kan, tetap jalan lah. JP kan katanya tadi kayaknya sudah mau memilih Kak Meryl lah ini ya. Wajib lah. Ah,
Mana abang nggak milih Kak Meryl, bang? Ngomongnya aja lancar kayak gini, pintar kan? Jangan cuma ngomong bang, kerjanya bang, boleh Nah, dicek itu bang. dia tadi. Gitu. Bukan hanya janji, tapi apa tadi kan? Nggak suka janji kerja aja. Nggak suka janji, kerja aja. Nah, kalau inilah, kalau aku ya aku mau memilih nanti kalau mau memilih ketika aku masuk ke bilik suara lah, nanti bilik suara pas mau momen-momen nyoblos ini, kira-kira apa yang jadi alasan terbesar kalau aku mau memilih kakak? Jadi kalau itu sebenarnya bukan saya yang menjawab ya kan bang. Yang menjawab harus orang yang sudah memilih dan mau memilih saya misalnya gitu kan. Karena saya udah duduk dan kerja itu kan. Kalau aku kayaknya milih karena karena aku di sini udah sering. bukan, gerobakku kan pindah ke dapil kakak ini. Kalau dulu kan di atas parit ujung-ujung langit sana. Jadi kalau mungkin Bang Ato sama Bang Jeffrey boleh lihatlah apa yang sudah saya perjuangkan selama ini gitu ya. Jadi beberapa hal misalnya kayak kemarin jalan yang di Simalungun tuh bang sempet banyak berproses tuh, saya udah ngomong sama Kadis PU sini, Bupati, anggaran nggak cukup, sampai saya sempet itu kalau lihat video viral lah yang sama Pak Basuki kan, akhirnya jalan itu dibangun. Terus masalah begal juga saya bicara, masalah zonasi dan lain sebagainya gitu. Tapi itu nanti semua saya ada posting juga di sosial media, di Tribun juga banyak kan bang media pemberitaan tentang yang sudah saya kerjakan. Tapi lebih dari itu saya selalu sampaikan ke teman-teman khususnya yang anak-anak muda bahwa memilih Meryl atau kemenangan Meryl itu bukan tentang Meryl. Karena nggak banyak, abang boleh cek ya, paling banyak sih di PDI Perjuangan menurut saya yang anak-anak muda yang dicalonkan ya. Tapi kalau abang lihat di DCS sekarang, di DCT, berapa persen sih anak muda yang dicalonkan sebagai anggota dewan, ya kan bang? Berapa persen? Pemilihnya di Sumatera Utara 58%. Yang dicalonkan berapa persen? Saya nggak tahu sih, tapi abang bisa lihat kayak di dapil saya paling muda. Di PDI Perjuangan saya paling muda yang ada gitu. Dan gapnya tuh bisa 20-30 tahun. Jauh kan? ya? Jauh ya. Satu, berapa persen sih anak muda ya kan? Yang kedua bang, perempuan berapa persen sih yang dicalonkan? Yang ketiga, walaupun sekarang proporsional terbuka ya, nomor nggak masalah. Berapa orang sih yang ditempatkan di posisi strategis karena memang dia mampu dan sanggup gitu kan? Ya. Berapa orang sih anak muda yang diberikan kesempatan tongkat estafet untuk meneruskan regenerasi itu? Dan ketika saya diberikan kepercayaan itu bang, saat ini juga gitu, ketika nanti mudah-mudahan ya kita aminkan saya lolos di DCT, dicalonkan kembali, berarti perjuangan ini bukan tentang Meryl bang, perjuangan ini tentang anak muda, perjuangan ini tentang perempuan, perjuangan ini tentang aspirasi masyarakat di dapil saya yang percaya sama saya untuk meneruskan ini supaya bisa direalisasi. Jadi ketika saya duduk nanti bang, saya menjadi simbol, saya menjadi pembuktian bahwa anak muda itu bisa bang. Dan ketika saya duduk di sana, dan mungkin ya mudah-mudahan kita doakan punya posisi yang strategis bang, saya membuka ruang yang lebih luas lagi dan jalan yang lebih lebar lagi untuk anak-anak muda yang mau maju, untuk orang-orang yang punya visi misi memang ingin membantu orang. Itu bahwa oh kalau Meryl aja bisa, apalagi saya. Ya. Kalau Meryl bisa, apalagi saya, dan mereka harus bisa lebih baik lagi dari saya. Jadi saya selalu sampaikan, tim saya banyak anak muda, ini perjuangan kita bersama. Bukan tentang Meryl, tapi ya tadi saya bilang, tentang kita bersama yang harus berjuang. Kalau mau ada perubahan di Kota Medan, di Sumatera Utara, kita harus kolektif bang. Harus kolektif, kolegial, organisir massa secara kolektif, masif. Dan orang-orang yang punya satu visi misi ini harus berjuang bersama untuk membawa perubahan. Jadi kenapa harus pilih Meryl itu? Kita ya, karena ya itu tadi saya bilang bahwa perjuangan ini bukan tentang saya, tapi tentang kita semua masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara. Gitu. Mantap mentokan penjelasannya kan. Kayak menggugah hati kali gitu ya. Kok agak silent gitu ya. Apa kak? Kadang-kadang jarang sekali ya pak jumpa anggota dewan sampai teranggu-anggu gitu. Terpesona ya? Terpesona. Biasanya bukan gini-gini ya bang, gini-gini. Biasanya geleng-geleng lah ya. Berapa orang kan gitu kan. Ini awak jadi kesadaran politik itu muncul itu kak jadinya kan. Penting bang, itulah kita harus sama-sama gitu bang. Kalau mau merubah itu ya kayak abang nggak bisa sendiri, harus kolaborasi kita bang. Jadi di antara tim sukses itu anak muda. Semua anak muda. Semua anak muda. Di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun.
Di bawah 40 tahun karena sekarang udah 5 tahun ya. Kalau dulu di bawah 30 tahun. Energinya lebih kuat. Bukan hanya itu Bang, kayak kan nggak banyak anak-anak kan yang mau melibatkan anak-anak muda ini juga gitu kan. Nah, saya kan anak muda, saya nggak perlu bilang harus muda gini, orang udah tahu kita muda kan, dan tim kita juga muda, dan saya mau membuktikan bahwa banyak orang yang ngerasa kan anak muda ini apatis Bang, dan apa ya, nggak peduli kontribusi. Saya membuktikan bahwa tim saya yang ngebantuin masyarakat ini semua anak muda. Anak muda itu peduli loh Bang, anak muda itu, dan saya sampaikan selalu sama kawan-kawan nih ya, sedikit edukasi ya Bang ya, bahwa politik itu bukan yang kayak di TV-TV sekarang Bang, elit politik, capres cawapres, mau ini mau itu, seolah-olah hanya tentang kekuasaan. Politik bisnis sebenarnya, ya nggak sih? Kayak kan sebenarnya ujung-ujungnya kayaknya sepertinya kok hanya mereka segelintir orang ini aja yang mau tanda kutip menguasai Indonesia gitu. Politik yang sesungguhnya itu adalah ketika saya turun ke masyarakat. Politik itu seni mengambil kekuasaan untuk apa? Untuk membantu sebanyak-banyaknya orang. Politik yang sebenarnya itu adalah ketika saya keluar nanti ke masyarakat, kalau Abang lihat, Bu, ya apalagi ibu-ibu nih ya, ibu-ibu ini selalu banyak datang, bukan tentang mereka datang Bang. Kenapa sih mereka mau datang ke acara saya? Mereka mau nanya, Bu, anak saya nggak bisa sekolah karena kita nggak ada duit. Tolong dong bantuannya, KIP-nya, PIP-nya gimana Bu? Suami saya hanya tukang beca Bu, kami nggak punya uang mau makan. Ya, gimana? Harga-harga naik, harga beras. Saya tanya, Ibu perlunya apa? Saya nggak perlu apa-apa Bu, asal anak saya, asal keluarga saya itu bisa saya bantu. Ketika dia datang Bang, itu dia udah pagi bangunin anak, masak, mandi, jemur kain, ketemu saya 2 jam, pulang, masak, ngurus anak, tidur. Yang lain udah tidur, baru dia bisa tidur. Iya. Itu politik yang sesungguhnya, ketika kita datang, kita bantu dia. Bu, lampunya nggak ada, tolong. Saya telepon kepala dinas ini, perhubungan, tolong, nanti kalau nggak begal gitu. Politik sesungguhnya kan itu Bang. Orang nggak bisa masuk rumah sakit karena kamar full katanya. Ternyata masa anggota dewannya baru datang baru dikasih kamar, berarti kan melayani seluruh masyarakat. Apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sudah terlaksana? Apakah melindungi tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini sudah terlaksana? Nah itu menurut saya politik sesungguhnya itu nggak usah yang tinggi-tinggi Bang. Ketika Abang jualan di tempat yang pas, digusur nggak gitu kan? Kalau misalnya digusur, kemana dia pergi? Betul nggak? Itulah Aku ada Jepri politik dekingku. sesungguhnya. Kalau mau digusur, tolong Jep mau digusur nih. Kalau nggak mempan nggak ada lama ke Merlin. Iya, boleh. Selama nggak ngelanggar aturan. Ini kan Abang udah jelas bahwa memang di sini tempatnya warungnya boleh. Kemarin kan Abang digusur karena di atas paret. Orang mau bangun yudik drainase supaya nggak banjir kan. Sekarang udah makin Jadi, bersih, makin kalau banyak ini, yang datang tuh iya, ya. karena kan udah legal. Abang ini pun udah ada NIB-nya. 10 menit aja bikin ya Bang ya, nilai Makin induk berusaha. potensial lah. Potensial. Kalau ada NIB Bang bisa dapat bantuan, karena sekarang bantuan pemerintah harus punya NIB. Buat NIB itu 10 menit aja online. Ya cepat sekarang. Jadi Nggak perlu gitu. banyak meja lah. Nggak perlu banyak meja. Ternyata tuh asik juga kalau ngobrol sama Asik. anggota dewan ini tuh ya. Udah pinter, ada berbuat Kalau pula. anggota dewan yang betul-betul bekerja itu ya seperti ini. Jadi dia paham apa yang dikerjakannya. Bentar emang. Oh ya. Halo? Ya. Oh udah ya? Udah pada ngumpul? Oh ya udah, oke. Ya udah, oke. Teringatnya Kak, ada uang Kakak jatuh itu Kak. Ya, iya ya. Mana itu Kak. Udah bergeser pula nih. Bang, aku izin dulu lah ya. Mau ketemu Mau kemana, warga, Kak? udah kena telepon. Cuman kalau udah masyarakat yang manggil nggak bisa kita menghindar. Berapa tadi Bang Ato nih? Aduh, berapa ya? Udahlah, ini Limpul aja lah, Bang, limpul. ya. Ketua limpul lah Bang. Oke ya Bang, nanti lain kali kita Nggak ada ketemu ya, balik Bang. lagi, Makasih, Kak. Bang. Hah? Belum ada balik lagi. Udah lah, Kak, mantap. Jangan lupa Bang. Siap. Kak, nanti kalau kumpul 10 orang lagi ya Kak ya. Iya. Untuk ketemu 10, Kakak ya. 15 pun boleh. Oke, Boleh. makasih ya Bang ya. Yuk siap. semuanya ya. Makasih, Siap Bang. Makasih Yuk, Kak. makasih. Sering-sering kemari. Kemana tuh? Apa itu? Cocok kali anggota dewan ini ya, Kakak Cocok ini. lah. Hah? Iya, iyalah. Kau kalau udah cair cocok. Cocok. Tapi memang pintar pula tuh. Iya. Kan? Jarang-jarang ya kan? Enak kali awak ngomongnya tuh. Aduh, lupa pula tadi minta nomor handphonenya tuh ya. Hah? Lupa pula tadi ya. Ya kan kau bisa ke rumah dia. Boleh anggota DPR aja gitu. Iya. Kita ke apa? Udah kemarin itu nanti tuh. Gampang itu, Jumpa ya tuh lagi nih itu. Gampang. Udah mau pemilu ini. Lumayan tuh ya. Lumayan lah. Udah cair. Pasti Mantap lumayan. kali ya kan, buka dasar langsung gol. Iya. Memang rezeki ya tuh ya. Iyalah. Bang, Datang lagi rezeki beli, satu Bang. lagi. Apa? Kopi Sangera dah.
Nggak ada. Jus Jus apa? jus lah, jus jeruk apa gitu kek. Nggak ada. Yang ada apa bang? Rokok lah, rokok, ada rokok. Apalagi itu, ya aku nggak jual rokok. Ini aja kopi. Kau bawa. Masa gorengan bang? Udah aku Semuanya bawa. aku bawa. Iya, aku bawa aja. Minumnya nggak? Ini seret Nah, ini. sekalian. Makasih ya bang ya. Cabut lagu lu tuh. Udah jelas. Ini Makasih kali ya bang ya. suaranya nih, males Dua lah, saya. dua. Ini satu lagi boleh? Iya, iya, iya. Alhamdulillah mang rezeki. Udahlah cabut lagu dulu tuh ya. Iya, kok cabut semua. Cabut lah, untuk udah mantap atau Udahlah. Ya ginilah, enak juga kalau tiap hari anggota dewan datang. Cepat cairnya, Pak. Laris. Nggak ada modal undangan. Jangan dulu lah.